Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kasus Vina sampai sekarang masih menjadi bahan pemberitaan di media-media utama di Indonesia. Ini masih menjadi viral, masih menjadi perhatian bagi banyak sekali masyarakat di Indonesia. Tetapi yang kemudian disoroti di video ini sebenarnya bukan soal viralnya itu, tetapi keresahan-keresahan yang muncul sejak kasus ini bergulir, atau keresahan-keresahan yang ditegaskan sejak kasus ini bergulir. Jadi kasus ini sebenarnya menceritakan tentang sesuatu yang bagaimanapun skenarionya itu menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa polisi kurang profesional dalam hal ini. Salah satu yang paling sederhananya beginilah Baraya. Polisi itu gagal untuk menemukan pelaku utama selama 8 tahun, tetapi setelah viral, 8 hari kemudian polisi langsung berhasil menetapkan tersangka, menangkapnya. Luar biasa kan? Jadi ini skenarionya mau bagaimanapun, misalkan bahwa skenarionya si pelaku itu mengganti identitas gitu, atau misalkan ini adalah begini dan begitu, itu judulnya tetap selalu sama, bahwa ternyata ada tidak profesionalisme kepolisian dalam hal ini. Yang membuat resah sebenarnya bukan hanya itu, tetapi apakah keprofesionalan polisi yang dipertanyakan ini berdampak pada salah tangkap terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku. Ini juga kemudian ditegaskan oleh pengacara dari para pelaku, dari para terdakwa, yang mengatakan bahwa dari 8 orang yang ditangkap oleh polisi, itu 5 diantaranya diduga salah tangkap. Bahkan pengacara sampai menuding bahwa ini adalah rekayasa kepolisian. Kemudian ada juga catatan-catatan yang ditemukan misalkan oleh Bang Hotman dan sebagainya yang menyebutkan ada rekayasa di sini. Kemudian kejanggalan-kejanggalan banyak sekali Baraya bisa ungkap di situ. Coba misalkan kita pikirkan, kalau misalkan satu premis kita temukan bahwa polisi dalam konteks ini tidak profesional, kemudian premis yang kedua kita temukan bahwa tidak profesionalisme itu biasanya atau mewujud bermanifestasi dalam bentuk salah tangkap, misalkan seperti itu ya, maka kita wajib resah gitu. Jangan-jangan kita lagi nongkrong-nongkrong di pinggir jalan sama teman-teman, ditangkap sama polisi gara-gara begini dan begitu, kemudian dipaksa menjadi korban tindakan kekerasan untuk dipaksa mengaku, misalkan seperti itu. Atau misalkan Baraya punya anak, punya teman, punya siapa, lagi guling-guling di masjid, tiba-tiba ditangkap, kemudian dipersekusi dan lain sebagainya, dan ada kejadian-kejadian di mana salah tangkap yang dimaksud itu juga berdampak pada kematian orang yang dimaksud itu. Nah, kalau misalkan seperti ini bagaimana? Dan faktanya memang dari tahun ke tahun kita selalu memiliki catatan, silahkan tanyakan ke Komnas HAM, tetapi dari tahun ke tahun kita selalu memiliki catatan orang yang salah tangkap, polisi salah tangkap. Misalkan yang sempat viral juga di 2 tahun yang lalu itu, Narasi pernah mengeluarkan sebuah video yang menjelaskan ada guru ngaji yang sedang nongkrong-nongkrong di masjid, sedang tidur di masjid, itu ditangkap tiba-tiba oleh polisi, kemudian dianggap sebagai begal, kemudian dia dipaksa untuk mengaku sedemikian rupa sampai seterusnya dan menjalani hukuman. Dan kasus seperti ini banyak gitu. Baraya lagi nongkrong, kemudian tiba-tiba ditangkap, dipaksa mengaku, penjara seumur hidup tanpa pengacara yang memadai, tanpa publikasi yang memadai dan sebagainya. Jangan-jangan kasus yang seperti itu banyak, karena ini pun terjadi seperti itu gitu. Pernah terjadi seperti itu, dan jangan-jangan kasus Vina ini juga terjadi seperti itu. Kan misalkan ya, polisi kemarin mengeluarkan sebuah statement, please warga masyarakat jangan terbawa isu-isu yang negatif, jangan terbawa pada berita-berita sepihak dan sebagainya tentang konspirasi bahwa pelakunya salah tangkap dan sebagainya. Ini bukan masyarakat yang menyebarkan dan menyampaikan dan menciptakan isu ini, bukan, tapi kepolisian sendiri yang menciptakan isunya. Ini garis bawahi ya, yang menciptakan isu ini polisi sendiri. Dari mana? Dari misalkan beberapa hari yang lalu polisi merilis secara resmi dan dipublikasikan di media massa bahwa misalkan pelaku yang menjadi buron itu 3 orang, namanya diperjelas, usianya diperjelas, kemudian ciri-ciri fisiknya diperjelas, ditampilkan di media, dirilis sama polisi. Tapi tak lama kemudian polisi kemudian menangkap orang yang katanya namanya Peggy Setiawan, yang dia adalah pelaku utama, katanya seperti itu. Tetapi pelaku utama yang di sini itu profilnya berbeda dengan DPO yang dirilis resmi oleh kepolisian.
polisi misalkan merilis bahwa rambutnya cirinya ikal, ini keriting, usianya di situ disebutkan 30 tahun, yang berarti ketika sedang melakukan kekerasan, maaf ya, yang begitu, itu usianya 22 tahun. Tetapi orang yang ditangkap usianya baru 27 tahun, dan ada saksi dari berbagai sumber, saksi mata dari teman-teman dan dari ibu korban yang menyebutkan bahwa orang yang ditangkap itu ketika kejadian Vina itu sedang ada di Bandung, di kota saya, sedang jadi kuli bangunan. Nah, ini kan janggal gitu. Maksudnya, kalau misal pada akhirnya muncul isu bahwa ini salah tangkap, maka yang bikinnya itu sebenarnya bukan masyarakat, tetapi ada inkonsistensi yang dikeluarkan sendiri oleh polisi, sehingga mau tidak mau masyarakat akan menduga-duga peristiwa atau cerita di baliknya, kan begitu. Jadi, misalkan ya, polisi sampai sekarang juga tidak mencari Linda, padahal dia adalah saksi, dan itu juga yang memicu polisi akhirnya melakukan tindakan, kan dia yang kesurupan itu. Kesurupan itu kan nggak bisa jadi alat bukti, maksudnya itu harus dikomparasikan atau dikonfirmasi dengan berita-berita atau kesaksian yang lain. Nah, Lindanya sampai sekarang tuh hilang dan tidak dicari, tidak ada niatan sama sekali, padahal saya pikir itu saksi gitu, saksi kunci bagaimana ceritanya ada orang kesurupan tapi menceritakan secara detail kejadian-kejadian yang kejadiannya itu sama seperti apa yang terlihat pada tubuh korban gitu. Nah, itu kan harusnya dicari dan lain sebagainya. Pokoknya intinya adalah ada terlalu banyak kejanggalan, dan kejanggalan-kejanggalan ini bukan masyarakat yang bikin. Saya sekali lagi, saya nggak tahu apakah Peggy yang ditangkap itu benar-benar pelaku atau tidak. Saya juga tidak memiliki akses terhadap saksi mata. Saya tentu saja juga bukan dukun yang bisa menerawang kejadian yang asli pada waktu itu dan sebagainya. Saya tidak bisa. Dan saya tidak menjelaskan itu. Saya mempertanyakan. Jadi saya menegaskan bahwa isu-isu yang beredar di masyarakat pada akhirnya berkembang luas, dan apapun perkembangan itu diawali oleh polisi yang inkonsisten dalam merilis pernyataan-pernyataan, dan kemudian akhir dari isu-isu itu adalah sebuah kesimpulan bahwa polisi tidak profesional dalam hal ini, bagaimanapun skenarionya, kan gitu. 8 tahun tidak tertangkap, setelah viral 8 hari kemudian tertangkap. Nah, itu dalam konteks ini saja kan sebenarnya isunya wajar kalau misalkan berkembang kemana-mana. Baraya bisa tambahkan di kolom komentar daftar keresahan Baraya atau daftar kejanggalan yang menurut Baraya ada, silahkan list di bawah. Tetapi sekali lagi, kalau misalkan Baraya mengajukan kejanggalan-kejanggalan itu, saya yakin itu tidak dimulai dari muncul tiba-tiba gitu, tetapi karena memang ada indikasi-indikasi yang mengarah ke sana. Silahkan tulis di kolom komentar kalau misalkan Baraya berkehendak untuk itu. Cuman ini keresahannya juga pada akhirnya bertambah menjadi lebih luas lagi. Makanya saya bilang tadi, ini bukan hanya soal kasus Vina, tetapi ini menyangkut kehidupan kita juga gitu. Kita juga mendapatkan banyak isu bahwa kalau misalkan ada orang kaya, pejabat tinggi yang tertangkap melakukan korupsi, itu biasanya hukuman paling akhirnya itu 3 tahun. Rata-rata koruptor di Indonesia dihukum 3 tahun. Ditambah fasilitas yang mewah di penjara, ditambah bahwa isunya mereka bisa keluar masuk seenaknya di dalam dan di luar penjara dan sebagainya. Mereka bisa menjalani hukuman di mana saja dan lain sebagainya. Kasusnya sudah ada, pernyataan sepihaknya juga sudah ada. Apakah ini juga terjadi sekarang atau tidak, kita juga tidak mengetahui dan tidak akan menjudge bahwa itu benar atau salahnya. Tapi sekali lagi, isu itu ada. Isu bahwa polisi dalam kasus Vina salah tangkap, itu isunya ada. Isu bahwa polisi bisa disuap, itu isu seperti itu ada. Isu bahwa para koruptor atau misalkan pengedar narkoba di penjara itu berhak untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukannya, itu juga isunya sudah beredar di masyarakat. Jadi mohon polisi dalam konteks ini, please, kami semua warga negara Indonesia itu benar-benar mencintai dan membutuhkan kepolisian Republik Indonesia. Kami membutuhkannya. Karena apa? Karena kami adalah warga sipil yang tidak semuanya memahami hukum dan tentu saja tidak bisa atau tidak berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Dan karena itu, maka kami ketergantungan pada orang-orang yang ada di institusi-institusi penegak hukum. Kan begitu. Nah, jadi please,
bersihkan kepolisian itu dari para parasit, dari orang-orang jahat yang tidak jujur, yang masuknya nyogok, yang setelah jadi polisi juga ngambil sana sini, kemudian memeras, melakukan intimidasi, persekusi, atau misalkan merekayasa kasus, merekayasa hukum dan sebagainya. Tolong kepolisian bersihkan dari orang-orang seperti itu kalau ada. Dan yang dibersihkan itu adalah kinerjanya, orang-orang itunya, bukan citranya. Kan kemarin itu ada sesuatu yang sangat, menurut saya sih unfaedah gitu. Jadi kemarin lalu itu polisi sampai menggelontorkan uang, minta uang sama pemerintah, kemudian menggelontorkannya senilai 1 triliun rupiah lebih untuk membersihkan citra kepolisian di masyarakat, sampai bikin acara-acara televisi dan sebagainya. Please lah, kalau misalkan mau bikin perombakan ke pembersihan, bukan membersihkan citra polisi, tapi membersihkan kinerja polisi. Jadi bukan citranya, Baraya. Bayangin, di antara semua institusi negara, yang paling banyak minta uang untuk pembersihan citra itu adalah kepolisian, itu sampai 1 triliun. Jadi semua instansi pemerintah digabungin jadi satu, itu anggarannya tidak sebesar permintaan dari polisi ini yang sampai 1 triliun rupiah gitu. Kan ini menurut saya menjadi unfaedah. Karena apa? Karena kalau citranya diperbaiki dengan berbagai propaganda, dan itu sebenarnya baik, tapi kemudian kinerjanya sangat tidak baik, tidak profesional, memunculkan isu-isu dan sebagainya, maka uang 1 triliun itu lenyap, hilang sama sekali tanpa bekas, dan rakyat sama sekali pada akhirnya juga tidak kembali percaya kepada kepolisian. Sekarang gini, Baraya, ini dampaknya ya. Kalau misalkan ada maling, ada orang yang kemalingan, kemudian lapor sama polisi, maka orang yang kemalingan itu biasanya, konon katanya, diisukannya tidak akan ditanggapin. Tapi kemudian kalaupun ditanggapin, maka polisi minta lebih. Maka ada isu di tengah masyarakat kita bahwa kalau kita kecurian kambing kemudian lapor polisi, maka kita akan kecurian sapi, karena pemerasan dan sebagainya yang diminta oleh polisi itu lebih besar daripada nilai kecurian yang kita dapati gitu. Kan begitu, itu isunya seperti itu. Kenapa isu itu muncul dan itu sudah beredar di masyarakat? Kenapa isu itu bisa muncul? Ya karena pasti ada dasarnya. Kita nggak tahu dasarnya pengalaman kasuisis atau apa segala rupa, itu oknum atau segala rupa kita nggak jelas. Yang penting isunya seperti itu. Nah, karena isunya seperti itu, dampaknya apa? Dampaknya adalah lebih banyak orang yang tidak melaporkan ketika mereka menjadi korban dari pencurian. Karena nanti kalau ngelapor ya lebih buruk juga, kan katanya seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya polisi menjadi semakin menganggur, tidak dipercaya oleh masyarakat, karena setiap ada kasus apa-apa masyarakat tidak mau melaporkannya. Kan begitu. Atau misalkan yang kemarin lalu itu ada kasus misalkan porn revenge. Kalau misalkan ada cowok cewek pacaran, orang-orang gak bener gitu misalkan, terus putus, maka si cowok itu akan menyebarkan aib si perempuannya itu ke media sosial. Nah, ini ketika dilaporkan kepada polisi, bagian terbesarnya tidak ditangani, tidak ditanggapi, dan kalaupun ada yang ditanggapi, tidak menghasilkan keputusan pasti kepada para pelakunya. Itu datanya sudah ada. Jadi sebagian besar memang benar-benar tidak ditangani walaupun sudah diajukan. Nah, kalau misalkan setiap kita punya masalah kemudian ngajuin pada para penegak hukum tapi kemudian tidak berdampak apapun, ya kan akhirnya tidak percaya. Dan kalau misalkan ditambah dengan salah tangkap yang seperti ini, jangan-jangan orang-orang yang bahkan keluarganya menjadi korban pembunuhan, menjadi korban pembegalan dan sebagainya, tidak lapor polisi. Ya karena ya tidak ditanggapin, kalaupun ditanggapin jangan-jangan salah orang. Jangan-jangan kita membutuhkan para influencer untuk memviralkan hanya agar bisa ditangani. Ya, bayangin aja, Vina selama 8 tahun itu mungkin arwahnya penasaran karena kekerasan yang menimpanya. 8 tahun itu udah hilang aja. Sampai akhirnya setelah diviralkan, baru 8 hari kemudian ditangkap pelaku utamanya. Dan pelaku utama yang dimaksud itu pun memunculkan banyak isu-isu. Nah, jadi
please lah dalam hal ini, tolonglah itu sekali lagi ya, kalau misalkan polisi terus-terusan seperti ini, maka rakyat sudah tidak akan lagi percaya, dan ketika sudah terjadi seperti itu, maka hukum akan menjadi hukum rimba di Indonesia. Kalau ada kejahatan tidak akan ada lapor polisi, kalau apa-apa juga tidak akan percaya pada polisi dan sebagainya. Mungkin yang menyewa-nyewa dalam tanda kutip kepolisian dalam konteks ini adalah orang-orang yang super tajir, super kaya, atau influencer yang memiliki kekuasaan dan kemampuan serta akses terhadap ekonomi, sehingga mereka bisa misalkan memanfaatkan jasa polisi. Tapi sebagian besar rakyat Indonesia yang tentu saja tidak kaya itu tidak bisa menjadi apa-apa. Jangan sampai seperti itu, please lah. Sekali lagi, kami benar-benar mencintai kepolisian, kami benar-benar membutuhkan kepolisian, dan karena itu mohon kepolisian untuk membersihkan dari makhluk-makhluk yang menjadi oknum di dalamnya. Dan bagi orang-orang itu, please ingat Tuhan, ingat dosa, ingat neraka, bahwa setiap gaji yang kita terima itu ada pertanggungjawabannya di situ. Jangan-jangan di situ ternyata ada rekayasa hukum atau apa aja, jangan-jangan seperti itu. Please lah, bagi orang-orang yang seperti itu, yang masuk kepolisian lewat jalur nyogok, yang merekayasa hukum, yang apa, kalau ada yang seperti itu, please lah taubat sekarang juga. Ya kan Baraya katanya beriman, katanya beragama ya, dan lain sebagainya. Please lah, supaya ingat pada neraka, ingat pada hukum Tuhan dan sebagainya. Jangan terus-terusan membuat kejahatan-kejahatan atas nama seragam yang suci dan bersih itu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, ini curhatan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.